Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Swastiastu. Nama saya Genesa Sustika Sari dengan NIM 251306102. Kali ini saya akan mereminder materi-materi saya yang telah saya pelajari dan Ibu yang sudah menjadi dosen selama ini selama 1 semester belakang ini. Oke. Untuk yang pertama yaitu pada pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama itu kita lakukan secara luring membahas mengenai kontrak perkuliahan pada saat kita akan melakukan perkuliahan di 1 semester mendatang. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu membahas mengenai aktor yang ada di dalam proses komunikasi, yaitu komunikan dan komunikator. Komunikan yaitu penerima pesan yang menerima pesan dari komunikator. Begitupun sebaliknya, komunikator adalah penyampai atau pemberi informasi. Selanjutnya yaitu intonasi dan struktur pemilihan kata pada pesan verbal. Jadi intonasi dan pemilihan kata pada saat pesan verbal ini kita harus mengontrolnya mengenai dengan siapa dan apa yang ingin kita sampaikan. Itu harus selaras. Selanjutnya yaitu pesan nonverbal atau bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal cenderung lebih jujur daripada komunikasi verbal karena dia bisa menggantikan pesan verbal seperti pesan kinestik atau peran ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Mungkin seperti atau ini untuk menyatakan terima kasih atau menyatakan selamat datang, atau seperti ini untuk mempersilahkan. Selanjutnya itu pesan proksemik, jarak dan ruang dalam komunikasi. Untuk jarak pada komunikasi yang akan dilakukan itu sesuai siapa yang akan kita ajak untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu dari materi yang sudah saya peroleh, untuk pesan 0 sampai 45 cm itu dilakukan kepada keluarga, pasangan, dan teman akrab atau sahabat. Selanjutnya itu 360 cm lebih atau kurang lebih 360 cm itu dilakukan kepada ruang untuk presentasi publik atau pidato atau performance. Selanjutnya yaitu jarak personal atau jika kita mengobrol dengan teman atau kolega-kolega pembisnis antar pembisnis gitu ya, itu menggunakan jarak 45 sampai 120 cm. Selanjutnya itu jarak sosial atau dengan orang yang mungkin menanyakan alamat atau menanyakan sesuatu yang mungkin itu baru pertama kali temui, yaitu 120 sampai 360. Oke, ini untuk selanjutnya yaitu pesan gestural atau bahasa isyarat tangan seperti yang sudah saya peragakan tadi, seperti mengucapkan selamat datang atau salam. Selanjutnya itu mempersilahkan ataupun bisa jadi seperti ini untuk mengucapkan selamat tinggal atau mungkin kayak aku di sini seperti itu. Saudara itu isi dari komunikasi antar pribadi. Antar pribadi sendiri itu berarti antara seseorang dan seorang lainnya. Dalam komunikasi antar pribadi itu melibatkan setidaknya 2 orang, bersifat dinamis dan berkelanjutan, tidak terjadi satu arah. Jadi ada terjadinya timbal balik, terjadi pertukaran pesan dan jawab ataupun sang komunikan dan komunikator itu saling menjawab. Setelah itu verbal dan non-verbal, terjadi diskusi, curhat dan lain-lain, memiliki tujuan tertentu, tidak terjadi miskom karena kita bisa menyampaikan pendapat yang mungkin kita bisa jawab. Adanya pertukaran pendapat, membangun hubungan, pemecahan masalah, pemenuhan kebutuhan, keinginan dan presensi perasaan kita ke orang lain. Selanjutnya yaitu komunikasi empati. Komunikasi empati yaitu kemampuan seseorang untuk memahami perasaan pada sudut pandang mereka dan apa yang mereka sedang butuhkan. Empati bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi memahami makna di baliknya. Ciri-ciri komunikasi empatik yaitu mendengarkan dengan aktif atau dengan fokus, tidak menghakimi atau menyela pembicara, menerima perasaan orang lain apa adanya. Selanjutnya itu strategi komunikasi sehat. Prioritaskan pertemuan tatap muka untuk percakapan penting dan mendalam. Kemudian, gunakan video call untuk menambah dimensi personal saat tidak bisa bertemu secara langsung. Tetapkan waktu bebas gadget atau bersama keluarga setiap hari. Sudah itu, ekspresikan apresiasi dan dukungan secara autentik atau secara jujur. Batasi notifikasi untuk mengurangi distraksi. Jadi kita bisa menggunakan waktu luang yang sangat tenang. Yaitu prinsip etika komunikasi digital. Pikirkan sebelum posting, hormati privasi orang lain, berkomunikasi dengan empati, verifikasi sebelum menyebarkan, jaga batasan sehat. Selanjutnya yaitu tantangan komunikasi digital. Tantangannya yaitu kehilangan nuansa emosional, kecanduan dan gangguan, privasi dan keamanan data, dan juga mungkin distraksi. Dampak positif teknologi pada relasi interpersonal, mempererat hubungan jarak jauh, memperluas jaringan sosial, dan juga memiliki dukungan emosional secara 24 jam penuh. Apa yang membuat komunikasi krisis berbeda? Tekanan waktu yang tinggi, keputusan harus diambil secara cepat, data sering tidak lengkap, kecemasan, kepanikan, dan stres dapat mengganggu komunikasi. Selanjutnya itu jelas, jujur, dan konsisten. Dampak psikologis komunikasi kritis. Yang pertama yaitu penurunan kognitif atau stres mengurang dan membuat keputusan kompleks. Kemudian yaitu pesan menjadi tidak jelas, berulang, atau bahkan bertentangan dengan instruksi sebelumnya. Sudah itu interpretasi pesan menjadi bias dan sering dinegatifkan, menciptakan konflik yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu komunikasi dan pengambilan keputusan. Kesalahpahaman interpretasi pesan menjadi bias dan sering kali negatif, menciptakan konflik yang tidak perlu. Selanjutnya itu komunikasi dan pengambilan keputusan krisis. Yang pertama itu koordinasi tim. Komunikasi yang jelas memastikan semua anggota tim memahami peran dan posisinya, juga tanggung jawabnya.
Selanjutnya itu analisis informasi atau berbagi data secara efektif, memungkinkan evaluasi situasi yang lebih akurat dan komprehensif. Selanjutnya itu kekuatan pertanyaan dalam negosiasi. Yang pertama itu pernyataan dalam negosiasi, yang kedua mendorong lawan bicara untuk berbagi informasi lebih, pernyataan klarifikasi memastikan pemahaman yang akurat dan menghindari miskomunikasi. Selanjutnya yaitu strategi win-win solution atau pendekatan kolaboratif yang mengutamakan kepentingan bersama untuk menciptakan nilai maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu identifikasi kepentingan bersama. Yang kedua, sama-sama memiliki tujuan yang selaras dan dapat saling menguntungkan. Yang ketiga, brainstorming solusi kreatif. Yang terakhir yaitu menemukan solusi informatif yang belum terfikirkan. Yang terakhir yaitu evaluasi dan kompromi. Cari titik lengah yang adil dan dapat diterima semua pihak. Formalisasi kesepakatan, dan yang terakhir itu dokumentasikan hasil negosiasi dengan jelas untuk mencegah miskomunikasi di masa depan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja mungkin bisa saya sampaikan untuk reminder materi-materi yang sudah saya peroleh dari Ibu selama 1 semester ini. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu untuk bimbingannya selama 1 semester ini. Ibu adalah dosen yang hebat, bisa membimbing tanpa menekan mahasiswa, selalu memiliki kesempatan untuk mengutarakan isi hati, bisa bercerita sekaligus belajar, bisa memberikan inovasi mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu lakukan dengan ilmu psikologis yang sudah Ibu miliki. Terima kasih. Mungkin saya akan tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Santi Santi Santi. Dan sampai jumpa.